asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah halaman 42. Faslun al-mughalladhatu tadkhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Jadi najis itu ada 3 ya, najis, mughalladzah, mutawassithah, mukhaffafah. Najis mughalladzah ini najis yang berat, yaitu babi dan anjing atau peranakan dari babi dan anjing. Bahkan peranakan babi anjing atau yang salah satunya misalnya dengan manusia, itu tetap disebut najis mughalladzah, itu bahas minggu lalu. Walaupun misalnya ada manusia kawin dengan babi atau anjing, lahirnya kayak manusia. Karena salah satu induknya adalah babi dan anjing, walaupun salah satunya manusia, lahirnya utuh nanti manusia, tetap dia najis. Dan najisnya najis berat, najis mughalladzah. Faslun al-mughallazatu, najis mughallazah itu tathuru, bisa menjadi suci, bisa disucikan, bisa bi'ghasalatin, dengan 7 kali basuhan. Maksudnya 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ain najisnya, zat najisnya itu dihilangkan dulu ya, baru nanti dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturabin, salah satu basuhannya menggunakan tanah. Nah, tanah itu boleh di pangkal, boleh di tengah, boleh di ujung. Cuma kalau 7 basuhan tanah yang di ujung buyar, ya kan kotor lagi. Bagusnya tanahnya itu di pangkal. Dan tidak mesti nak tanahnya, misalnya air keruh, air sudah hujan, kan pasti keruh tuh air sungai kan, keruh kan. Nah, karena air keruh itu pasti sudah bercampur tanah, itu sudah cukup. Ya. Kalau airnya jernih, berarti salah satu pakai tanah biasa, tanah beneran. Berarti 6-nya siraman air biasa. Jadi kalau air keruh, air sudah hujan di batang hari itu, wah ini butek, itu air tanah kan, itu udah suci. 7 kali, berarti 7 pakai tanah galau, karena airnya keruh, makanya butek. Ya. Yang kedua, wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini beliau kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apapun selain ASI dan usianya masih di bawah 2 tahun. Berarti kalau bayi sudah makan yang lain, tidak lagi kencingnya disebut najis mukhaffafah. Apalagi bayinya itulah makan jengkol kan, makan petai bayi itu. Oleh karena itu juga kita bahas minggu lalu, kalau orang dewasa, nenen, nyanyi anak bayinya, ya, maka itu tidak menjadi apa? Mahram. Karena masanya udah lewat, bukan masa 2 tahun. Mbak anak, ya, cuma zolim baik. Ngerebut jatah anaknya, itu haram ya. Hadir minggu tadi, kita bahas kita hadir tadi. Kita bahas minggu tadi agak panjang lebar masalah itu. Ingat ke bayi ini. Jadi tidak ada jadi mahram ya gara-gara nenen itu. Cuma ngurangi jatah budak. Nah, najis mukhaffafah itu kencing bayi laki-laki tadi ya, yang belum makan minum apapun selain ASI. Tathuru birasyil ma'i, suci dengan hanya diperciki air saja. Tapi ini untuk bayi laki-laki ya, bayi perempuan tidak termasuk mukhaffafah, tapi najis mutawassithah. Ma'al ghalabati wa izalati ainiha, ya, dengan tentu menghilangkan najisnya dulu. Jadi kalau kencingnya tadi basahi, ya harus dibuang dulu kencingnya, sudah itu baru diperciki air. Tentu yang lebih sempurna kan dibasuh niat, Man kita rasa-rasanya kan tidak resap kalau cuma dipercik gitu kan, harus disiramkan. Itu lebih bagus, lebih sempurna.
Wal mutawassitatu. Yang ketiga najis mutawassithah. Tanqasimu ila qismaini. Najis mutawassithah terbagi dua. Ala qismaini dua. Satu ainiyatun, dua hukmiyatun. Najis mutawassithah yang ainiyah dan hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha ainun wa rihun wa ta'mun. Najis mutawassithah yang ainiyah, najis ainiyah ya, yang mutawassithah ainiyah ini adalah najis yang memiliki ain. Ain itu zat. Tai, kencing, tainya memang terjogok nih, kuning kan. Nah, itu zatnya. Kalau kencing itu kan, kalau rajin minum putih berbusa-busa, kalau banyak gulanya kan. Kalau jangan minum agak kuning kan, berbusa-busa. Nah, itu ainnya, zatnya, fisiknya. Ya, ain. Terus warihun ada bau. Ada bau. Dan baunya rata-rata ya tak wangi. wa ta'mun dan rasa. Jadi najis ainiyah itu najis yang ada bentuknya, zatnya, ada baunya, ada rasanya. Tak tahu rasanya. Kalau bentuknya dia kan jengokan kuning. Kalau mambunya ya tahu lah dewek masam-masam busuk itu kan, busuk-busuk masam. Rasanya apa? Pahit ya. Masih. Iya kan? Tahu bau kan dicium, tahu rasa dijilat. Fala budda, maka tidak dapat tidak itu artinya harus, mesti. Maka harus atau mesti min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Daripada, jadi kalau najis ainiyah itu harus menghilangkan yang tiga tadi, menghilangkan warnanya, rasa baunya dan rasanya harus hilang. Berarti kalau masih ada tiga-tiganya belum bersih, ya kan? Belum bersih. Cewek pas nyium tangan masih mampu tangan, belum bersih. Atau masih ada kuning, warna kuning juga belum bersih. Atau masih licin-licin, jelas itu. Ya. Nah, kalau nak tahu mamunya lelang kan dicium. Kalau nak tahu bentuknya lelang, dijengok. Nak tahu rasanya lelang. Tidak sampai seperti itu. Yang penting zonnya, dugaan kuahnya udah hilang. Tapi kalau lagi jelas-jelas masih ada kuning lengket-lengket, berarti tidak bersih, cewek gitu kan. Jadi termasuk membersihkan najis mutawassithah ini istinja. Istinja itu bagian dari istinja. Jadi harus keset sudah. Bau hilang, ya kan? Rasa hilang, warna hilang. Masih ada salah satu belum berarti. Istinja itu sampai seperti itu. Hilang tiga-tiga tadi. Rasa, bau, warna. Hilang kan? Bersihnya berarti kan? Wal hukmiyatu, najis hukmiyah allati, nah ini sebaliknya najis hukmiyah, la launa wala riha wala ta'ma. Ya, wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Najis hukmiyah sebaliknya. Berarti najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Misalnya yang najis hilang kering kan, bekas nih be, bekas nih. Mampu lah hilang karena kering kan. Nah itu namanya najis hukmiyah. Untuk najis hukmiyah, maka cara membersihkannya yakfi kajar yulma yang alaiha. Cukup mengalirkan air di atas najis itu. Udah bersih. Terutama lagi kepala kan, karena fikih masih banyak.
Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wa la hadda li aktsarihi. Ini pasal tentang aqallul haid, minimal haid. Jumlah hari minimal haid pada seorang wanita. Minimal adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ini laras lagi. Ingat ya. Ingat. Banyak jari. Ini pengantin baru, syukurnya dia kan kalau cuma sehari semalam ada. Ya tak lama libur ada. Wa ghalibuhu biasanya sittun 6 hari. Atau sab'un atau 7 hari. Ini normal. Libur seminggu. Wa aktsaruhu maksimal. Paling lama masa haid itu adalah 15 yauman hari. Bila yaliha dengan malamnya. 15 hari, 15 malam. Siang malam. Maksimal. Berarti kalau lebih dari situ bukan haid. Darah penyakit atau istihadah. Periksa, namanya periksa dewek. Dokter. Mungkin ada penyakit dalam kan? Periksa dewek tak tahu. Jangan jadi dokter dewek. Tidak. Dan bahaya menjadi dokter dewek. Jarum lain Periksa. Berkredit. Makanya kawan kalau bini ngerit aman. Cuma kalau laki yang ngerit aman. tak lama. Berubah haluan. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yaum. Masa suci paling sedikit antara dua haid, masa suci paling sedikit antara dua haid itu adalah minimal 15 hari. Masa suci antara dua haid. Dari satu haid ke haid berikutnya, masa suci setelah haid itu biasanya maksimal, bukan maksimal, paling sedikit atau minimal 15 hari. Wa ghalibuhu biasanya 24 hari. Au 23 yauman atau 23 hari. 24 atau 23 itu biasanya. Wala hadda, tidak ada batas. La hadda, tidak ada batas li aktsarihi, bagi maksimal masa suci antara dua haid. Jadi ada yang mungkin sebulan barangkali kan baru haid lagi. Itu maksudnya. Aqallun nifasi majjatun. Masa nifas minimal itu majjah. Majjah cuma sebentar saja, sebentar. Sekejap. Wa ghalibuhu 40 yauman, 40 hari. Nah, ini lebih lama nih. Itu 40 setelah melahirkan nifas. Wa aktsaruhu 60 yauman, maksimal 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari masih mengeluarkan darah, berarti bukan darah nifas lagi. Sudah darah istihadah atau darah penyakit. Itu harus periksa. Terakhir kita bahas hari ini. Dikit lagi tanggung. Faslun a'dharus salati ithnani. An-naumu wan nisyan. Sampai nisyan. Faslun a'dharus salati ithnani. An-naumu wan nisyan. Ini pasal tentang udzur salat. Uzur itu berarti tak berdosa. Ya. Tapi begitu terkenang, begitu teringat, ya harus segera dilaksanakan. Kalau sudah habis waktu jadinya kodok. Jadi kalau dalam dua kondisi ini kita tidak salat, maka itu dianggap uzur syar'i. Tapi kodok tetap wajib. Ya, bukan berarti mentang-mentang uzur aja tak sembahyang lagi. Nah, dua uzur itu adalah an-naum, tidur. Jadi misalnya kita tidur siang, sudah itu balik matang misalnya kan jam 12, kebetulan belum sembahyang zuhur. Tidur, asal tidur bangun jam 4. Lah masuk asar berarti zuhur tadi lewat. Maka itu tidak dosa kita tidur tadi. Tapi begitu bangun, ya zuhur tadi cepat-cepat dikodok. Bukan berarti lewat tuh lewat.
ya. Tapi kita tidur tadi kan bukan dosa. Kecuali lah tahunnya lah masuk jam sholat sengaja nak tidur. Itu lain, bukan uzur, itu sengaja. Ini ketiduran. Misalnya subuh juga siang capek bener misalnya, asal bangun jam 6 atau jam 7 ya, nah, habis waktu subuh. Tetap tidak wajib sholat subuh, tetap wajib, cuma sudah jadi qadha. Itu yang pertama, tidur. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Nah, lupa juga uzur. Betul-betul lupa nih. Asa terkenang, aku udah belum sembahyang tadi. Asa sembahyang, waktunya habis. Nah, berarti kan tetap wajib, tapi sudah jadi qadha. Yang dosa itu yang sengajanya, bukan lupa. Maka kata Nabi, man nasya an sholati aw nama anha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat, kelupaan sehingga tidak sholat, maka falyusalliha idza dzakara. Hendaklah dia mengerjakan sholat yang lupa dan tidur tadi ketika dia teringat, ketika dia terkenang. Maksud sholat itu adalah qadha ketika terkenang, teringat. Buat tadi dia belum sholat karena tidur atau lupa. Ya, sampai situ bahasan kita fikih. Saya sempat yang sikit lagi ya. Alhamdulillah.